Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaktasiro fil halaqati ala simai darsihi faqad idza amkanahu wala yaktasiro lan yento ora kena ngringkes sapa muta'allim lan yento ora kena ngringkes sapa muta'allim fil halaqati ing dalem halaqah ala sima'i darsihi ing atase ngrungu pelajarane asy-syaikh ing atase ngrungu pelajarane asy-syaikh faqad halih bloko idza amkanahu ing dalem nalikane kongang opo iktisor ing muta'allim idza amkanahu ing dalem nalikane kongang opo la yaktasiru ing muta'allim gitu ki bal ya'taniya balik yento nemen-nemeni sapa muta'allim balik yento nemen-nemeni sapa muta'allim bisa irid durusi kelawan sekerene piro-piro pelajaran al-masyruhati kang den jelasaken al-masyruhati kang den jelasaken dobton kelawan melanggeri wa ta'liqon lan na'liki makna wa ta'liqon lan na'liki makna inih tamalah lamun kuat nanggung opo dihnuhu atine muta'allim zalika ing mengkono-mengkono sairid durusil masyruhah zalika ing mengkono-mengkono sairid durus al-masyruhah wa yusyarikuh lan nyekutoni sapa muta'allim ashabaha ing pira-pira wong kang duweni ad-durus ashabaha ing pira-pira wong kang duweni ad-durus hatta ka'anna kulla darsin sehingga koyok-koyok saktuhune saben-saben pengajian atau pelajaran iku lahu kaduwe muta'allim iku lahu kaduwe muta'allim fa in ajaza moko lamun apes sapa muta'allim andabti jami'iha sangking melanggeri sekabiane ad-durus andabti jami'iha sangking melanggeri sekabiane ad-durus ya falyatani moko becek nemen-nemeno sapa muta'allim falyatani moko becek nemen-nemeno sapa muta'allim bil ahammi kelawan perkara kang luwih penting
bil ahammi kelawan perkara kang luwih penting, fal ahammi nuli perkara kang rada penting, nuli perkara kang rada penting, minha sangking ad-durus, minha sangking ad-durus, wa yajtahida wala yaktasira fil halaqati ala sima'i darsihi faqat idza amkana. Seorang santri itu hendaknya tidak hanya mendengar pelajaran dari gurunya saja ketika berada dalam halaqah atau berada dalam kelas, itu bahasa mudahnya badah nang majelis ilmu. Bal ya'taniya bisa irid durus al-masyruhati dabtan wa ta'liqan. Akan tetapi santri itu hendaknya juga serius dan sungguh-sungguh terhadap semua pelajaran-pelajaran yang dijelaskan dengan cara dicatat mana yang penting dan mana yang didapat dari pelajaran yang lain, wa ta'liqan, dan juga ada catatan-catatan kakinya nanti. Persoalan yang penting nanti dicatat. Hal tersebut itu dengan catatan jika kamu memiliki kemampuan. Jika akalmu, hatimu itu kuat melakukan semua itu. Jadi bahasa gembanga cek korokun ngedingaki pelajaran sampayaki dari guru. Umpama deki dalam majelis itu banyak pelajaran-pelajaran yang disampaikan melalui orang yang berbeda-beda, maka senajan itu bukan pelajaranmu, kamu hendaknya juga ikut serta mendengarkan. Contoh sederhananya ketika badeneng sekolahan. Sekolahan di kelas 5 misalkan, gurunya kan sudah ada, pelajarannya sudah ada. Panjenengan itu lebih baik daripada nganggur ketika selestarena masuk kelas, kemudian di kelas yang lain masih ada pelajaran, itu sampean ikut mendengarkan walaupun dari luar, ngopeng. Cuma ini kelihatan dan kedengaran lucu karena pancen biasanya di pendidikan formal itu seragam, masuknya bareng, istirahatnya bareng, keluarnya pun juga bareng. Kalau sistem bandongan itu bisa masuk akal. Sistem bandongan itu seperti ngaji kilatan itu. Ingat rek ngaji bandongan aja. Karena tradisi ulama zaman dahulu itu gentenan karena. Misalkan senikah, saya kasih contoh. Setelah ini ada pelajaran nahwu. Siapa saja yang ikut menjadi peserta? Katakan 5 orang. Setelah itu ganti jam, yaitu pelajaran sorof misalkan lastarenikah pelajaran fikih. Anggota dari pelajaran nahwu yang pertama itu boleh-boleh saja dan bahkan itu lebih baik ketika sudah selesai dari belajar nahwunya ikut serta mendengarkan pelajaran selain. Paham maksudnya? Ketika nanti saatnya sorof maka juga ikut. Ketika bagian fikih maka juga ikut. Kembang omong nika haus banget akan ilmu deh. Menak kana anyar biasan kan tak norok ngaji kitab besaran, kan? Tapi masuk pada kelas istidad, persiapan, latihan baca, latihan nulis, latihan pegon. Itu kalau dirinya setelah belajar tersebut kok ikut kajian kitab besaran, itu baik.
Dan ini sangat direkomendasi. Catatannya, jika akalmu dan pikiranmu mampu. Itu catatannya. Ada dulu seorang syekh, itu punya seorang santri yang sulit faham. Bebel orangnya. Bebel nikah, melarat sefaham. Tapi syekh itu punya satu cara, punya satu metode, yaitu santri nikah setiap kali masuk dikasih satu masalah ilmu saja. Satu masalah ilmu. Padahal iyalah. Sitong santri nikah dateng pas ngocak guru nikah. Wa faraidul wudu isittatun. Fardunya wudu nikah beda 6 jong. Kengain ya. Farduna wudu nikah beda 6. Enggak engki apalen jelah. Wis wallahu alam bisawab. Itu satu masalah. Farduna wudu beda 6. Karena pancen lemot, sulit mau paham. Akhirnya pleman. Besoknya ditambah masalah. Masalah baru. Rukun wudu pertama itu adalah niat jong. Wes lah ya, paham? Tak paham masa. Rukun wudu saya pertama itu kudu niat. Caranya begini, begini, begini. Mare, paham? Wallahu a'lam bishawab. 2 hari dapat 2 masalah. Coba kita bayangkan, ketika santri yang bodoh tadi itu mondok selama 1 tahun. Setahun ini berapa hari kana? Oke, 365 hari. Kalau 1 hari dapat 1 masalah, berarti setahun oleh berapa? Oleh 300 sebidak lemak masalah. Mondok 10 tahun. 3.650 masalah. Itu melebihi masalah yang ada dalam kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin itu kurang lebih masalahnya sekitar 3.300-an masalah di sana. Jadi pada santri ini kemonduk peleman membawa seperti kitab Minhajut Thalibin karya monumentalnya Imam An-Nawawi. Sehingga Minhaj itu disyarahi oleh beberapa imam yang top, imam kelas. Bahkan namanya hampir mirip-mirip karya dari beberapa imam yang mensyarahi. Ada di situ Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarahi. Nyamanah Tuhfatul Muhtaj. Aru nggak yamper karo. Itu syarahnya Minhajut Thalibin itu. Badah Nihayatul Muhtaj. Karya Imam Romli As-Shogir. Dari kitab Minhajut Thalibin itulah. Ada Qutul Muhtaj. Ada Mughnil Muhtaj. Ada muhtajnya semua. Itu beberapa jilid semua. Nang compok karo beda 4 jilid. Beda 6 jilid. 6 jilid segini. Berasal atau nginduk dari Minhajut Thalibin. Detik gampang ngomong. Sesatak bisa naku leben panjenengan ngak oleh ilmu. Men benar hafal sitong bela. Dan faham betul sitong masalah. 1 tahun sudah dipastikan 365 masalah kita paham. Cobalah kita berpikir demikian. Anggaplah sitong atau sa'areh sampean hafal 1 hadis. Innamal a'malu binniyah hari pertama. Hari kedua, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hari ketiga, keempat dan seterusnya sampai setahun sampean pun hafal 365 hadis. Kalau 10 tahun berarti sampean hafal 3.650 hadis. Bayangkan, mampu ndak sampean mendalam 1 kali pelajaran atau dalam 1 semester lah menghafal 3.650 hadis. Ini metode yang paling mudah. Ini kaki salah sitong namanya mana?
metodenya ulama dulu. Ketika ngajar santri, saya pancen tak bisa sekali. Terus para masyayikh yang sibuk ngurus santri itu sebagian dari beliau-beliau itu ada yang menerapkan masalah kepada keluarganya. Sedang-kadang masalah itu diberikan ketika hendak makan. Tiledek anane belain. Karena pun tak kober ngurus anak. Kiai ini kan kebanyakan tak pati kober ngurus anak karena sibuk bersantri. Ketika mau makan ia ajarin etika makan, doa mau makan bagaimana setelah makan. Sedang-kadang satu masalah, 2 atau 3 masalah disampaikan. Padahal dalam sehari semalam deer senapa kali. Cobalah anggaplah normalnya itu 3 kali lagi. Itu normal. 2 kali selain santri itu kan terlalu sedikit kan. Nyamannya compok dengan 3 kali lah. Setiap kali makan anak itu mendapatkan 3 masalah. Berarti dalam sehari semalam sangat masalah. Itu 1 hari. Masalah ilmu maksudnya. Hitung sendiri 10 hari. Berarti 90 masalah. 10 hari berarti 90 masalah. 100 hari 900. 300 hari para setahun di kebun. 100 hari 100 sangat kali teluk berapa peto lekor ki. Mungkin kan. Peto lekor berarti 270 masalah. Coba bayangkan. Itu tanpa terasa demikian. Lah terus kanggo guleben panjenengan dalam setiap harinya jika tidak mendapat metode semacam itu dari guru, maka kita buat sendiri tidak masalah. Aktivitas nganggur, tepan lowong waktu, tidak ada kegiatan, sampean minimal setiap hari buat prinsip dapat 2 masalah. Masalah fikih atau umum lah. Minimal setiap hari saya nambah ilmu. Entah 2, entah 1, entah 3. Ilmu yang betul-betul saya paham. Bukan muskil lah. Maka insya Allah dalam setiap hari sampai itu pasti semakin lebih baik. Karena tambah abid atau tambah ilmu. Gitu gini kemun pancen ngatorogu. Terus bal ya'tani ya bisa irid durus al-masyruhati dabtan wa ta'liqan in ihtamala dihnu dzalik wa yusyariku ashabaha. Ben panjenengan ketika dekik bedeh guru tidak hanya 1 orang tapi lebih, maka sampean sangat direkomendasi untuk berteman, bersahabat dengan semua guru yang ada. Umpama guru per orangnya itu memiliki keahlian yang berbeda, maka itu lebih menguntungkan kanggo panjenengan. Men sampean semak ben ustad maka sampean paham ilmu agama. Ben sampean semak ben guru fisika, sampean akan paham sedikitnya tentang ilmu fisika. Semak ben ilmu matematika, guru ilmu matematika, sampean bakal paham. Karena kita itu mesti akan sedikit ketularan dari keutamaan orang yang kita temani. Itu mesti. Sepenting tak akan coba orang secoba. Ya ketampasan coba. Gitu ke? Hatta ka'anna kulla darsin lahu, hingga seolah-olah setiap pelajaran itu adalah milik dia, walaupun hakikatnya bukan miliknya. Fa in ajaza an dabti jami'iha falyatani bil ahammi fal ahammi minha. Nah, sekarang bagaimana jika santri tidak mampu melakukan metode semacam tadi? Artinya mesemak dan ikut menyimak pelajaran yang bukan pelajarannya, otaknya tidak mampu, maka minimal nengkantoh kita bersungguh-sungguh dan serius memahami masalah yang paling penting untuk kita. Ini kejarana. Apa masalah yang paling pokok dalam fikih misalkan?
Oh ternyata bab ubudiyah, sholat, apa pengertiannya? Itu yang kita paham pertama. Ingat, mungkin Fathul Qorib kan bahas masalah apa? Bab sial kan. Kalau itu mungkin tidak terlalu penting bagi sampean. Ada yang jauh lebih penting yaitu sholat sampean. Harus ditata. Lah maka sampean mungkin itu harus berfokus pada persoalan sholat. Dek remah sekiran tang sholat, tang bujeng ni ketepak. Sah makbulan indallah. Ketika kita sudah selesai memahami masalah terpenting, maka beralih pada masalah yang agak penting, lebih rendah dari yang pertama. Nah itu caranya demikian. Detik ilmu saya paling penting kada aki, saya rodok penting, tak pati penting, ben saya tak terlalu penting, ben lebih tak terlalu penting oleh. Itu nanti dijadikan urutan yang sudah paten pun. Itu okay? Wa yanbaghi ayyatadzakara at-talabatu ma waqa'a fi majlis asy-syaikh wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.